Pemirsa, mulai dari kawasan Bromo hingga Jambi dan Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan mendorong penutupan sejumlah kawasan wisata. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api di tengah kendala cuaca dan keterbatasan sumber air. Kebakaran hutan yang kian meluas di area kaldera Bromo membuat seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo ditutup total. Penutupan seluruh jalur masuk oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi diberlakukan sejak Sabtu malam hingga pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan meliputi jalur Cemoro Lawang Probolinggo, Wonokitri Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula Malang, serta Senduro di Lumajang. Kebijakan ini diambil untuk mendukung efektivitas pemadaman sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. Hingga kini kebakaran hutan telah meluas ke arah Bukit B29 dengan luas area terdampak mencapai 176 hektar. Upaya pemadaman pun terus dilakukan. Selain daratan, tim Satgas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB dan TNI Angkatan Laut untuk menyiramkan ribuan liter air di titik pusung ledok wedor. Di lokasi lainnya, pasca kebakaran, pihak Taman Gunung Gede Pangrango menutup jalur pendakian untuk pengunjung. Meskipun api sudah padam, petugas masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi titik api. Petugas gabungan serta relawan terus diterjunkan ke lokasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Sementara itu, pihak Taman Gunung Gede Pangrango dalam siaran persnya mengungkapkan bahwa kebakaran diperkirakan menghanguskan sekitar 1 hektar area vegetasi yang didominasi hamparan rumput kering dan vegetasi berkayu. Selain itu, pihak Taman Gunung Gede Pangrango juga mengeluarkan surat edaran penutupan sementara jalur pendakian pada 7 hingga 11 Agustus untuk pengunjung selama penanganan kebakaran sebagai langkah antisipasi dan untuk menjamin keselamatan pengunjung serta mendukung upaya pemulihan kawasan yang terbakar. Hingga Sabtu sore, ratusan personel gabungan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan masih terus berjibaku melakukan pemadaman di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Lebih dari 300-an personel gabungan Satgas Karhutla dikerahkan untuk berjibaku memadamkan api yang membakar lahan gambut tersebut. Tidak hanya Satgas Darat, sejumlah heli waterbombing juga diterjunkan untuk memadamkan api yang sulit dijangkau oleh petugas. Operasi pemadaman sudah memasuki hari ketiga. Untuk mengurangi penyebaran api, tim Satgas juga mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuat sekat kanal. Minimnya sumber air serta angin kencang menjadi kendala petugas di lapangan dalam proses pemadaman. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin tidak terkendali. Berdasarkan data dari BPBD Kotim, lonjakan hotspot atau titik api naik drastis. Dalam sehari, ratusan titik api muncul menyebar di beberapa kecamatan. Bahkan kebakaran ada yang mendekati permukiman warga. Selain karena luasnya lahan yang terbakar, tim gabungan Satgas Karhutla kewalahan untuk memadamkan api karena sulitnya mendapatkan air. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari paparan asap beracun. 2 lokasi di Kabupaten Bengkalis dilanda kebakaran hutan dan lahan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 12 hektar dengan area terbakar didominasi semak belukar dan tanaman sawit. Kebakaran terjadi di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Mandau. Kondisi lahan yang didominasi tanah gambut kering ditambah cuaca panas dan dingin dan angin kencang membuat api cepat menjalar dan menyulitkan proses pemadaman. Menghadapi kondisi ini, Polres Bengkalis bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan perusahaan, serta masyarakat bergerak cepat melakukan pemadaman. Lebih dari 50 personil gabungan telah dikerahkan ke lokasi. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan sejumlah mesin pemadam dan puluhan gulung selang. Tidak hanya dari darat, helikopter waterbombing juga diterjunkan untuk mempercepat pemadaman di sejumlah titik. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan. Sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap terus dipantau dan dilakukan penyiraman untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Di tengah upaya penanganan Karhutla, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap kemunculan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu Karhutla diharapkan segera dilaporkan kepada petugas. Jumat tanggal 7 Agustus 2026 kami di lokasi kebakaran hutan
di Kecamatan Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Pandau, berbatasan dengan Buluapo, Kecamatan Pinggir. Untuk situasi sekarang masih ada berasap dan sedang dilakukan pemadaman, kemudian pendinginan. Untuk cuaca terik dan angin lumayan kencang. Izin kami laporkan.